Gagal. Satu kata yang punya kekuatan buat menghancurkan semangat dalam sekejap. Di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan, kegagalan sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Kita diajari untuk takut gagal, menghindarinya dan merasa malu saat itu terjadi. Kegagalan terasa seperti cap permanen yang menempel di dahi, sebuah bukti bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup kuat. Kita menganggapnya sebagai musuh. Tapi bagaimana jika cara kita memandang kegagalan selama ini salah total? Para filsuf Stoik kuno, dari Marcus Aurelius hingga Seneca, punya cara pandang yang radikal. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir tapi justru awal. Bukan kutukan tapi guru yang paling berharga. Mereka percaya bahwa api yang membakar rintangan justru akan menerangi jalan. Kegagalan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi, dipelajari, dan diubah menjadi bahan bakar untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Dalam video ini, kita akan membongkar 7 pelajaran Stoik yang akan mengubah caramu melihat kegagalan. Ini bukan tips motivasi murahan, tapi prinsip abadi yang telah membantu manusia selama ribuan tahun untuk melewati masa-masa tergelap mereka. Jika kamu pernah merasa hancur karena gagal, video ini adalah panduan untuk membangun kembali dirimu. Bukan seperti dulu, tapi menjadi versi yang jauh lebih tangguh dan bijaksana. Pelajaran pertama, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Ini adalah fondasi Stoikisme. Epictetus bilang, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak. Hasil akhir, apakah kita akan sukses atau gagal, seringkali di luar kendali kita. Kamu udah bisa mempersiapkan presentasi terbaik, tapi klien tetap menolak. Kamu bisa berlatih paling keras, tapi tetap kalah dalam pertandingan. Menyalahkan takdir atau orang lain hanya membuang energi. Satu-satunya hal yang sepenuhnya ada dalam kendalimu adalah usahamu, niatmu, dan reaksimu. Saat gagal, jangan fokus pada hasilnya. Tanyakan, apakah aku sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang aku miliki? Jika ya, maka kamu tidak benar-benar gagal. Kamu berhasil dalam hal yang paling penting, menjalankan peranmu dengan terhormat. Kegagalan eksternal tidak bisa menyentuh kemenangan internal ini. Pelajaran kedua, ubah persepsi. Gagal adalah guru, bukan hakim. Para Stoik mengajarkan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang menyakiti kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Gagal itu netral. Yang membuatnya terasa menyakitkan adalah label yang kita berikan. Aku pecundang, aku tidak berharga. Ini akhir dari segalanya. Kita menghakimi diri kita sendiri dengan brutal. Coba ubah persepsimu. Kegagalan bukanlah vonis tapi data. Itu adalah umpan balik dari alam semesta yang memberitahumu apa yang berhasil dan apa yang tidak. Setiap kegagalan adalah pelajaran gratis yang tidak akan kamu dapatkan di bangku sekolah manapun. Ia memberimu kesempatan untuk mengoreksi arah, memperbaiki strategi, dan memahami realitas dengan lebih jernih. Pelajaran ketiga, rintangan adalah jalan. The obstacle is the way. Marcus Aurelius menulis, apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan. Kegagalan bukan tembok yang menghentikanmu, tapi bahan mentah untuk membangun jalan baru. Saat satu pintu tertutup, itu adalah kesempatan untuk melihat pintu-pintu lain yang selama ini tidak kamu sadari, atau bahkan untuk membangun pintumu sendiri. Setiap kegagalan memaksamu untuk menjadi lebih kreatif, lebih fleksibel, dan lebih tangguh. Tanpa penolakan, kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatanmu. Rintangan itu tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk memunculkan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Hadapi rintangan itu, dan ia akan menunjukkan jalannya. Pelajaran keempat, satu-satunya kebaikan sejati adalah karakter. Dunia modern mengukur nilai seseorang dari pencapaian eksternal, kekayaan, status, popularitas. Stoikisme menolak itu semua. Bagi mereka, satu-satunya kebaikan sejati dan satu-satunya keburukan sejati terletak pada karakter kita. Apakah kita bertindak dengan keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan disiplin? Jika kamu gagal dalam sebuah proyek tapi melakukannya dengan jujur dan usaha maksimal, kamu adalah orang yang berhasil.
Sebaliknya, jika kamu sukses dengan cara menipu atau mengorbankan integritasmu, kamu adalah orang yang gagal. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, kamu membebaskan dirimu dari roller coaster emosional. Nilaimu tidak ditentukan oleh dunia tapi oleh dirimu sendiri. Pelajaran kelima, ingatlah kematian, memento mori. Kita sering menganggap kegagalan sebagai bencana besar karena kita lupa bahwa hidup ini singkat. Kita bertindak seolah kita punya waktu tak terbatas untuk memperbaiki citra diri di mata orang lain. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Bukanlah pengingat yang menyedihkan, tapi yang membebaskan. Di hadapan kematian, seberapa pentingkah kegagalan dalam satu proyek, satu hubungan, atau satu ujian? Semua itu menjadi kecil. Kesadaran ini memberimu keberanian untuk mengambil risiko. Kamu jadi tidak terlalu takut gagal, karena kamu tahu taruhan terbesarnya bukanlah reputasi, tapi waktu yang terus berjalan. Lebih baik gagal saat mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Pelajaran keenam, ambil pemandangan dari atas. Saat kita terjebak dalam masalah, dunia kita terasa menyempit. Kegagalan terasa seperti pusat alam semesta. Marcus Aurelius mempraktikkan sebuah latihan mental, pemandangan dari atas. Bayangkan dirimu melayang tinggi, melihat dirimu sendiri, lalu semakin tinggi melihat kotamu, negaramu, benua, hingga seluruh planet bumi sebagai bola kecil di alam semesta. Dari perspektif kosmik itu, masalahmu yang tadinya terasa raksasa, kini menjadi setitik debu. Ego yang terluka karena kegagalan menjadi tidak relevan. Latihan ini bukan untuk mengecilkan penderitaanmu, tapi untuk memberinya konteks yang benar. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan masalah ini hanyalah satu momen kecil dalam perjalanan panjang. Pelajaran ketujuh, fokus pada proses, bukan hasilnya. Seneca menggunakan analogi seorang pemanah. Tugas pemanah adalah melakukan semua yang ada dalam kendalinya dengan sempurna, memilih busur yang tepat, anak panah yang lurus, membidik dengan fokus, dan melepaskan tali dengan mulus. Setelah anak panah melesat, hasilnya ada di tangan takdir. Angin bisa berhembus, target bisa bergerak. Tugasmu bukanlah untuk mengenai target, tapi untuk menjadi pemanah terbaik. Dalam hidup, fokuslah pada kualitas usahamu, bukan pada hadiah di garis finish. Jika kamu telah mengerahkan yang terbaik, maka kamu sudah menang, apapun hasilnya. Kegagalan hanyalah momen ketika anak panahmu meleset karena faktor di luar kendalimu. Yang terpenting, kamu sudah membidik dengan benar. Kesimpulan, ketujuh pelajaran ini fokus pada kendali, ubah persepsi, lihat rintangan sebagai jalan, nilai karakter di atas segalanya, ingat kematian, ambil perspektif luas, dan cintai prosesnya adalah toolkit mental yang sangat kuat. Stoikisme tidak berjanji kamu tidak akan pernah gagal. Justru sebaliknya, ia mengasumsikan kamu akan gagal, dan itu normal. Tujuannya bukan untuk membuatmu kebal dari rasa sakit, tapi untuk memberimu kekuatan agar rasa sakit itu tidak menghancurkanmu. Kegagalan diubah dari racun yang melumpuhkan menjadi obat yang menguatkan. Setiap kali kamu jatuh, kamu punya kesempatan untuk bangkit dengan membawa pelajaran baru, dengan kebijaksanaan baru, dan dengan kekuatan yang tidak kamu miliki sebelumnya. Jadi, saat kamu gagal lagi nanti, dan kamu pasti akan gagal, ingatlah pelajaran ini. Jangan lari, jangan menyalahkan. Hadapi, pelajari, dan gunakan itu untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kita jatuh yang mendefinisikan kita, tapi seberapa kuat kita bangkit setiap kalinya.